Teman lama. Julian harus mulai bergabung lagi dengan timnya. Dia bisa lebih tenang sebab Rinjani dan Baby Al banyak yang menemani, apalagi Harun juga sudah datang dan akan menginap untuk menemani cucunya. Setelah Baby Al tertidur, Julian dan Rinjani saling memberi bekal semangat. Walau tidak bisa bercinta, tapi setidaknya sebuah ciuman adalah hal wajib sebelum Julian pergi. "Semangat ya!" ucap Rinjani. "Kamu istirahat aja, nanti malam siap-siap kita begadang bareng lagi." Tukas Julian sambil menatap lekat pada istrinya. "Oke, I love you. Love you more, and more, and more." Jawab Julian dengan masing-masing satu kecupan di kening, pipi dan bibir untuk setiap kata more yang ia ucapkan. "Bye." Julian pun terpaksa harus pergi untuk tetap menjaga profesionalitasnya. Apalagi ini akan jadi tahun terakhir dia berkiprah di dunia basket sebab kursi utama di perusahaan sudah menunggu ia tempati. Farhana bertemu Anita bersama dengan Ruby yang masih terlihat bete karena tak berhasil menemui Rinjani dan Baby Al. Ruby sedikit terhibur dengan bermain dengan beberapa kucing di sebuah cafe yang menyuguhkan konsep ngopi nongkrong ditemani dengan belasan kucing dari berbagai ras. Ruby senang dengan kucing dan akhirnya dia lupa dengan kegalauannya sehingga Farhana bisa duduk santai bersama teman lamanya. "Anak kamu cantik, tapi dia lebih banyak mewarisi gen dedinya," kata Anita memulai obrolan itu. "Mungkin karena aku terlalu membenci dedinya," tukas Farhana dengan santainya. "Tapi dia itu ayah dari anakmu. Andai kamu tahu gimana Mas Edwin menghancurkan segala yang aku punya. Dia merampas kebebasanku, kemudian mengkhianati aku dengan sempurna. Gak ada alasan buatku gak membenci dia." "Oke, aku ngerti. Kamu bisa bayangin kan, Ned? Di saat hidupku lagi kacau-kacaunya, tiba-tiba aku harus menyaksikan kebahagiaan perempuan lain yang posisinya tuh harusnya jadi posisi aku. Oh ya, ngomong-ngomong soal itu, pagi ini aku udah ketemu sama orangnya. Rinjani. Yep, aku sudah berkenalan dan aku juga udah cukup puas memperhatikan dia. Dan menurut kamu? Cantik sih. Tapi karena aku nggak kenal dia dan aku tahu siapa kamu, aku rasa penilaian kamu tentang dia emang bener sih. Dia sangat posesif. Menjijikan." Farhana merasa lega dan merasa memiliki dekengan dengan reaksi Anita terhadap sosok Rinjani. "Ya begitulah. Dia itu baru aja setahun kenal sama Julian, tapi udah ngerasa paling memiliki. Dia nggak tahu kalau selama bertahun-tahun, akulah pemilik hati Julian," kata Farhana dengan percaya dirinya. "Kamu emang sedikit terlambat, Far. Kayaknya sih ruang di hati Julian yang sempat kosong setelah kamu tinggal, sekarang sudah benar-benar berpenghuni. Sialnya bukan hanya oleh satu orang aja. Maksudnya gimana? Julian punya wanita idaman lain lagi kah? Bukan itu maksudku. So? Istri dan anaknya. Mungkin istrinya bisa kamu kalahkan, tapi kalau anaknya, entahlah." Itu juga yang Farhana pikirkan. Farhana hanya tersenyum hambar mengingat hal itu. Hanya saja Farhana memiliki pemikiran liar. Di saat-saat Rinjani fokus mengurus anak, pasti Julian akan merasa jenuh karena diabaikan. Mungkin di titik itulah dia bisa mulai mengerahkan lagi usahanya untuk nekat merebut tempat Rinjani. Obsesi memang sulit untuk diredakan, semakin menantang maka pelakunya akan semakin menggebu. Setelah 2 jam menghabiskan waktu bersama Farhana, Anita kembali pulang ke kediaman umnya. Semua orang sedang berkumpul bersantai di ruang keluarga. Rudy, Harun dan Janu duduk bersama. Rudy dan Harun berebut menimang Baby Al dibantu oleh Jemima. Sementara Rinjani hanya duduk sambil senyum-senyum menikmati kebersamaan yang begitu hangat di antara mereka. Di ruangan itu memang ada beberapa set sofa, melingkar memanjang sangat cocok untuk kumpul-kumpul di jam santai seperti ini. Jemima duduk lagi di dekat Rinjani setelah menyerahkan Baby Al pada Rudy. "Serius deh. Aku tuh jarang bahkan kayaknya nggak pernah deh lihat Om Rudy se-happy itu. Look at his smile. Senyumnya itu lepas banget, menunjukkan betapa ia bahagia banget dengan kelahiran anak kalian, Rin."
Aku seneng lihat papa dan bapakku bahagia, bisa tertawa bersama dengan cucu mereka kayak gitu. Pemandangan yang indah, dan kamu berhasil membuat keduanya bahagia. Rinjani larut dengan ungkapan Jemima. Jika apa yang Jemima katakan benar, sungguh Rinjani bangga karena sudah menghadirkan sebuah kebahagiaan yang sangat berarti untuk papa mertuanya. Anita bergabung duduk di dekat Rinjani dan Jemima. Kemunculan Anita membuat Rinjani kurang nyaman, entah kenapa. Kamu dari mana sih, Ned? Perasaan dari tadi siang aku nggak lihat kamu. Sapa Jemima. Ketemu teman lama. Jawab Anita dan begitu duduk ia langsung fokus pada handphonenya. Oh, Ren ya? Bisa dibilang begitu. Sebenarnya teman nongkrong barengan sama Julian juga, tapi sekarang kami terpecah karena kesibukan masing-masing. Rinjani sok tidak memperhatikan, tapi diam-diam dia penasaran dengan sosok yang sedang dibicarakan oleh Anita. Jangan-jangan yang dimaksud Anita adalah Farhana? Apalagi kalau udah punya pasangan masing-masing, makin repot sih. Ditambah lagi kalau punya pasangan yang posesif. Anita menambahkan, jujur saja Rinjani merasa tersindir. Bodoh amat. Emang salah kalau aku mencoba menjaga keutuhan rumah tanggaku sendiri? Rinjani membatin dan berusaha tenang. Ya mau gimana pun juga, setelah punya pasangan kan yang jadi prioritas pasti udah beda lagi, maklumi aja. Sahut Jemima, benar-benar mewakili apa yang ingin dikatakan oleh Rinjani. Ana, Mbak Jemima, aku padamu. Rinjani juga bersorak riang untuk Jemima. Prioritas sih prioritas. Jangan sampai membatasi ruang gerak pasangan jugalah. Lebih sakit kalau tiba-tiba pasangannya diam-diam nyuri waktu tanpa sepengetahuan, kan? Itu sering kejadian sih. Orang yang kelihatan tenang, sok memprioritaskan keluarga. Tahu-tahu punya waktu khusus buat bersenang-senang di luar rumah. Entah apa topik utama obrolan. Tapi lama-kelamaan Anita semakin menunjukkan sama orang lain. Punya suami itu menyenangkan lo ya, bener gak Rin? Kata Jemima lagi lalu bertanya pada Rinjani. Iya, Mbak. Bener banget. Punya suami adalah sebuah kesenangan, dan punya suami yang bisa dipercaya adalah bonusnya. Jawab Rinjani sambil memicingkan mata pada Anita. Anita pun merasa terprovokasi. Plus pengertian. Ya, valid Mbak. Kayaknya kita satu pemikiran ya. Rinjani menunjukkan kehangatannya pada Jemima di hadapan Anita. Hal itu jelas membuat Anita merasa terus ditantang. Padahal, Rinjani bersikap seperti itu adalah balasan dari sikap Anita yang sejak awal tak begitu welcome terhadap Rinjani. Tadi pagi, saat tiba dari rumah sakit, Rinjani mengajak Anita untuk berkenalan sambil berjabat tangan, tapi Anita mengabaikannya. Itulah awal kenapa Rinjani juga tak ingin respect pada Anita. By the way Rinjani, gimana perasaan kamu kalau misalnya nih Julian gak sebaik yang kamu kira? Pertanyaan macam apa itu? Gak mungkin, aku udah tahu karakter Julian dari kecil. Dia itu baik walau kadang acuh tak acuh. Jemima menjawab sebelum Rinjani. Anita memicingkan matanya juga pada Rinjani, sehingga keduanya saling berbalas picingan side eye super tajam. Cuma nanya aja. Coba dijawab. Misalnya, tiba-tiba pelukan sama mantannya sendiri tanpa sepengetahuan kamu. Lanjut Anita. Apaan sih ini orang? Sumpah. Nyebelin banget. Gak jauh beda sama Mbak Farhana. Udah fix pasti teman lama yang tadi dimaksud tuh pasti Mbak Farhana. Bahaya. Bahaya banget kalau duo ini lama-lama disatukan. Aku harus benar-benar pasang badan. Aku harus bilang ini Rani. Meresahkan. Rani honeymoon ke Bali, sekaligus menemani kesibukan suaminya bersama klub basket barunya. Liburan sambil bekerja, begitulah kira-kira. Dia menginap di sebuah resort yang menyajikan fasilitas yang sangat dekat dengan alam. Sambil menikmati segelas jus buah tropis di teras kamar resort, Rani juga dengan setia mendengarkan curhatan sahabatnya. Wah, bahaya nih, jadi pengen cepet-cepet pulang ke Jakarta. Aku tuh suka kesal lo ya,
Kamu kadang gak suka kick balik sama orang yang julid ke kamu. Kita tuh gak bisa diem aja. Auto selepet si ini. Rani ngomel-ngomel di video call. Aku benar-benar butuh kamu di sini, Ran. Sabar ya, besok aku pulang. Pokoknya ingat sama kata-kataku. Jangan pernah lemah dan menye-menye di depan orang yang nyebelin. Kalau julid Bales julid aja, oke? Nasihati Rani. Rinjani malah tertawa. Solusi terbaik merasa terancam dengan orang julid memanglah curhat pada Rani, sebab Rani akan mendorong Rinjani untuk kuat dan membalas. Lah, dikasih tahu malah ngetawain. Iya Kanjeng Ratu Maharani. Dengan bercerita pada Rani, perasaan Rinjani terasa lebih baik. Rinjani memanfaatkan waktu luang saat Baby Al tertidur dengan beberapa kegiatan untuk memanjakan diri. Mandi yang sebenar-benarnya mandi, berdandan dan terakhir curhat pada Rani. Jadi, saat nanti suaminya pulang, Rinjani sudah dalam keadaan cantik segar dan memanjakan mata. Tak ingin sekalipun Rinjani terlihat berantakan sebab para pelakor bertebaran di mana-mana. Pikiran liar Rinjani selalu mengganggu, membayangkan bagaimana di masa nifas ini Julian kepincut dengan perempuan di luar sana. Itu adalah hal yang sangat ditakutkan olehnya dan pastinya oleh istri-istri di luar sana. Julian memang sudah pulang. Selesai briefing dia langsung meluncur pulang dan melewatkan makan bersama di mes dengan timnya. Baru saja memarkir mobilnya di halaman rumah, dia langsung disambut oleh Anita yang kebetulan sedang menikmati angin malam di sebuah gazebo kecil yang ada di salah satu sudut taman. Hai! Sapa Anita. Hei, ngapain di sini? Perasaan ini udah malam. Sapa balik Julian. Lo masa lupa? Gue kan penikmat angin malam. Ah ya gue lupa. Julian mengambil tas besarnya dan akan langsung pergi ke kamarnya untuk menemui Rinjani dan menyapa malaikat kecilnya. Kok buru-buru banget sih? Ada banyak yang mau gue bahas sama lo, Jul. Kan mumpung ini udah malam, istri lo juga pasti udah tidur. Ajak Anita. Julian agak kebingungan. Bagaimanapun juga, Anita adalah sepupu sekaligus teman. Julian tak enak menolak ajakan Anita, tapi dia juga tak ingin pulang terlambat ke kamar. Walau Julian tahu kalau Rinjani pasti sudah tertidur pulas. Mau cerita apa? Daripada lo gabut sendirian, mending lo hubungi beberapa teman nongkrong lo pas masih di sini. Kalian gak mungkin lost kontak kan? Udah sih, tadi udah ketemu sama Farhana. Mantan calon sepupu tapi gak jadi. Jawab Anita dengan entengnya. Nama Farhana adalah salah satu mood breaker bagi Julian. Julian jadi malas meluangkan waktu untuk Anita. Setelah dengar curhatannya, gue benar-benar kasihan dan gimana bisa gadis impian kayak dia mengalami kegagalan rumah tangga? Semua cowok menginginkan dia di sekolah. Dia merebut semua hati dan perhatian para cowok di seantero sekolah, dan saat sudah dewasa, menikah dan punya anak, dia malah menderita kayak gini. Julian tidak peduli. Apapun yang terjadi pada Farhana adalah takdir yang harus diterima oleh Farhana sendiri, benar-benar bukan urusan Julian lagi. Apa lo sama sekali nggak peduli soal itu, Jul? Dia sengaja jadi istri yang buruk buat Edwin, biar Edwin jengah dan menyerah. Tapi Edwin malah balas nyelingkuhin. Brengsek banget sih dia. Harusnya lo tuh ada buat dia, seenggaknya sebagai teman lah. Gimana pun juga Far udah berkorban buat lo. Omongan Anita semakin ngawur. Berkorban? Berkorban apa? Julian heran dengan semua yang Anita lontarkan. Julian melihat ke arah gazebo tempat Anita duduk tadi. Ternyata di sana ada beberapa kaleng bir beralkohol cukup tinggi. Fix. Anita ngawur karena Anita ada di bawah kendali minuman keras. Ned. Gue kira lu udah berubah. Kata Julian sambil geleng-geleng kepala. Jujur aja, Jul. Sebagai temennya Far, gue tuh masih kayak gak rela kapal Farhana Andy Julian Karam gitu aja. Banyak yang kecewa juga pada akhirnya lo memilih buat nyari pelarian lain dan malah pakai hati. Tapi gue yakin sih, sehapi-hapinya lo menjalani rumah tangga sama perempuan lain.
yang benar-benar lekat di hati ganjil di halaman rumah. Dia nekat keluar dari kamar dan mengecek langsung apa yang terjadi. Rinjani bisa langsung melihat Julian sedang berbincang dengan Anita di halaman rumah. Benar-benar meresahkan. Batin Rinjani kesal dan berjalan pelan sambil menahan ngilu menuju ke tempat Julian dan Anita berdiri sekarang. "Mas, kamu udah pulang?" Seru Rinjani dari jauh, dia terus berjalan pelan. Kedatangan Rinjani membuat Anita tidak senang. Sepertinya Anita sudah kadung mengharapkan Farhana yang jadi sepupunya, sebab Farhana adalah teman lekat yang selalu dekat dengan hatinya. "Rin, hati-hati jalannya, sayang. Kenapa nggak tunggu aku di kamar aja?" Julian langsung berjalan mendekat dan cemas melihat Rinjani yang harusnya banyak-banyak istirahat malah datang menghampiri. 5 menit lalu aku udah feeling kalau kamu udah pulang. Aku tunggu kok kamu nggak datang-datang nyamperin aku ke kamar, takutnya ada apa-apa gitu." Dalih Rinjani semakin memanas-manasi Anita. "Apa ya suara mobil parkir di sini bisa sampai kedengeran ke kamar?" Tanya Julian keheranan. "Aku pakai feeling, Mas. Feeling istri hampir jarang meleset." "Pergilah, Jul. Pelihara pernikahan lo. Hah, bisa-bisanya ya istri lo ngerasa paling peka terhadap apapun yang terjadi sama lo. Coba lo kasih tahu, gue ini sepupu lo. Udah kenal lo sejak orok. Apa lo tahu, Jul? Selama lo nggak ada di rumah, istri lo ini bersikap sangat memuakan seakan gue ini orang asing di rumah ini." Anita marah dan meluapkannya. Tak disangka-sangka kalau akan ada pertengkaran pada akhirnya. "Ned, lo bicara apa sih? Lo tuh mabuk. Sebaiknya lo pergi ke kamar lo sekarang juga." Julian marah dengan kata-kata Anita. Terlebih emosi Rinjani pun terpancing dan rasanya tak tahan ingin menyahut kata-kata Anita. "Biar gue kasih tahu ya, biar istri lo ini nggak besar kepala terus. Apaan sih? Lo malah bikin gaduh di sini. Bukan gue, Jul. Dia yang memprovokasi gue sejak tadi." Anita menunjuk pada Rinjani yang lama-lama jadi takut. Anita sangat kasar dan menakutkan. Bahkan Rinjani tak menyangka kalau Anita berani mabuk di rumah seperti ini. Mungkin kehidupan yang bebas selama di Amerika membuatnya merasa bebas juga untuk bersikap seperti itu. "Satu lagi, Jul. Jujur. Gue tuh masih gak rela lo bersatu sama yang lain selain Farhana. Gue tuh udah tahu banget perjuangan kalian berdua menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Biar gue beberkan aja sekalian kalau cinta terbesar di dalam hidup lo itu adalah Farhana. Gak akan ada yang lain lagi." Anita semakin meracau tak karuan dan seruannya semakin membangunkan beberapa orang termasuk Janu dan beberapa art yang langsung menghampiri. "Jangan dengerin dia ya, dia lagi mabuk." Bisik Julian pada Rinjani yang tak bisa berkata-kata dengan sikap Anita. "Ada apa sih? Kamu kenapa, Ned? Teriakan kamu kedengeran sampai ke lantai 2 lo." Kau tegur Janu. "Kak, tolong ngurus dia ya. Gue capek dan mau bawain ke kamar," kata Julian pada Janu. "Oke Jul, lo masuk aja," kata Janu dan akan menghandle Anita yang sudah semakin di luar kendali. Terjawab sudah kenapa Anita tak hadir di acara pernikahan Rinjani dan Julian setahun yang lalu. Pasti Anita memang ikut mewakili Farhana kalau dia tak rela Julian dimiliki oleh orang lain selain oleh Farhana. "Bersiaplah, Rinjani. Bersiap buat sakit hati saat nanti gue memperlihatkan betapa cinta Julian dan Farhana itu gak akan pernah tergantikan," teriak Anita. "Udah, Ned. Udah. Kenapa kamu mengacau seperti ini? Ayo masuk," ajak Janu berusaha mengendalikan Anita. Anita menekan dadanya yang terasa sakit. Pasti dia terlalu banyak minum sehingga kehilangan rasa malunya dan setelah puas berteriak tak jelas, dia pun merasa lemas. "Lo asik gue santai." Rinjani mengemasi barang-barangnya. Selain kesal, jujur saja ia juga takut dengan sikap Anita. "Rin,
Kita bisa tunggu sampai besok? Besok pagi kita akan langsung ke rumah Bapak. Ucap Julian agak membujuk, dia pun panik dan merasa serba salah. Aku mau menjaga mental dan hatiku agar tetap baik-baik saja. Aku juga nggak mau anakku dengar ocehan sepupu kamu itu, Mas. Sikapnya itu nggak bisa aku toleri. Sorry. Rinjani begitu kekeh dan tak lupa ia juga mengemasi barang-barang baby Al. Rinjani yakin Rudy juga akan mengerti kenapa Rinjani tak jadi bermalam di rumah itu, sebab Rinjani tak mau menyiksa diri sendiri dengan tetap bertahan sementara ada Anita di sana. Dia tuh lagi mabuk, Rin. Tolong maklumi dong. Aku juga setuju kalau dia emang udah keterlaluan, tapi please. Ini udah malam banget, masa kita bawa-bawa anak kita keluar malam-malam gini? Rinjani menusuk Julian dengan tatapan mata yang tajam. Rinjani agak kecewa karena Julian terkesan membela Anita, walau sedikit. Silakan aja kalau emang kamu mau tetap di sini. Aku akan segera telepon Bapak, biar Bapak aja yang jemput aku ke sini. Yang aku tahu, sesama teman emang harus selalu memaklumi. Silakan aja, Mas. Kamu boleh memaklumi dia, tapi aku nggak bisa. Tegasnya. Julian lemah kalau Rinjani marah. Tok. Lin, ini Papa. Rudy datang dan mengetuk pintu kamar. Sudah pasti kalau Rudy sudah mengetahui keributan di depan rumah tadi. Rinjani berjalan menuju pintu untuk membukakannya sementara Julian tak tahu harus bagaimana. Papa udah tahu ceritanya dari Janu. Nanti Papa yang akan bicara langsung sama Anita. Tapi tunggu dia sadar ya. Rudy langsung mencurahkan perhatiannya pada Rinjani. Tapi izinkan aku pulang ke rumah Bapak malam ini, Pah. Pinta Rinjani. Loh, kamu jangan pergi dari sini, Rin. Pokoknya kamu tenang aja. Papa pastikan kalau besok Anita akan lebih menjaga attitude-nya dan Papa akan pastikan kalau dia akan minta maaf sama kamu atas kejadian barusan. Maafin aku, tapi aku nggak bisa di sini, Pah. Aku mohon, aku mau pulang ke rumah Bapak. Rinjani yang berapi-api akhirnya luruh juga dan menangis. Rudy jadi merasa bersalah, sama seperti halnya Julian. Terlebih Anita adalah pihak keluarga mereka. Diserang secara verbal oleh Anita membuat dia cukup tertekan, apalagi Anita terus mengoceh tentang Farhana. Hal itu telah berhasil melemahkan pertahanan Rinjani oleh sebab itu Rinjani memilih untuk mengalah dan pergi. Aku nggak perlu permintaan maaf dari Mbak Anita, nggak apa-apa kok, Pah. Maaf karena aku kayak gini. Baiklah, Papa ngerti, Rin. Kamu benar-benar mau pulang? Tanya Rudy penuh pengertian. Rinjani mengangguk pelan. Ke rumah Bapak. Pungkasnya. Ya udah, Papa akan antar kamu ke sana. Nggak usah, Pah. Biar aku telepon Bapak aja ke sini. Papa yang akan antar kamu ke sana, Rin. Kamu udah siap? Papa mau ambil jaket Papa dulu ya? Maafin aku, Pah. Lo kok minta maaf? Nggak apa-apa kok, tapi kamu jangan sampai trauma tinggal di sini, ya? Rinjani mengangguk lagi. Bicara dengan Rudy cukup membuat Rinjani merasa tenang. Perhatian Rudy sangat memanjakannya. Julian yang menyimak di sudut lain kamar jadi merasa malu dan tersentil. Di saat istrinya sedang down, tugas untuk menenangkan malah diambil alih oleh sang papa. Rudy pergi untuk bersiap, sementara itu, Rinjani segera menyelesaikan pekerjaannya untuk membereskan barang. Julian mendekat lalu segera memeluk Rinjani dari belakang saat Rinjani sedang memastikan barang-barangnya sudah siap. Maafin aku, Rin, mungkin aku emang gak ngerti sama kamu. Aku mohon maafin aku. Dan kamu masih gak mau mengerti? Enggak. Aku gak akan bersikap bodoh kayak tadi lagi. Aku akan mendengarkan keinginan kamu. Sekarang perasaan Rinjani sudah jauh lebih baik lagi. Akhirnya, setelah melihat bagaimana Rudy bersikap, akhirnya Julian tidak lagi mempertimbangkan perasaan orang lain selain perasaan istrinya. Rinjani memang terkesan egois. Tapi Rinjani tak ingin egois pada dirinya sendiri. Dia tak bisa diam saja berada di dekat orang yang terus menyerang pribadi dan mentalnya. Apalagi Anita secara terang-terangan membawa-bawa nama Farhana.
Itu benar-benar nggak bisa ditoleri lagi oleh Rinjani. Setelah kejadian malam itu, tak ada seorang pun yang berusaha membahasnya lagi. Harun sudah mendengarkan apa yang terjadi dari Rudy, dan Harun sangat mengerti. Ingin rasanya Harun marah pada Anita, tapi sudahlah. Rudy lah yang lebih berhak menegur Anita. Hari ini Rani pulang dari acara honeymoon singkatnya. Setelah istirahat beberapa jam di rumah, dia langsung menemui Rinjani yang saat ini masih stay di rumah Harun. Rencananya ia akan di sana untuk 2 hari ke depan. Nih, semua ini Aunty beli buat kamu, Al. Tapi ya, baru bisa dipakai nanti, mungkin beberapa bulan lagi. Rani membawakan seabrek oleh-oleh. Semuanya ia siapkan untuk semua orang termasuk untuk Harun dan orang-orang rumah juga. Thanks, Besti. Rani melihat Rinjani agak murung. Rani sudah tahu soal kejadian kemarin malam dengan Anita. Rani pun tak sabar rasanya ingin bertemu yang namanya Anita. Dia selalu siap sedia menjadi tameng. Bahkan Rani pernah mengorbankan diri untuk melabrak Rama dan Risa sampai mengalami cedera parah pada tulang belakangnya. Semua itu ia lakukan untuk menjadi tameng bagi Rinjani. Kenapa ya? Orang-orang nyebelin tuh nggak ada habis-habisnya. Yang satu ngilang, datang lagi yang level nyebelinnya di atas yang udah ngilang. Heran banget. Apa emang ujian rumah tangga itu beda-beda ya? Ada yang diuji sama suami yang toksik, ada yang diuji sama perpelakuran, dan ada juga yang diuji sama orang-orang toksik kayak yang kamu alami. Rani mulai membahasnya lagi. Entahlah, Ran. Aku juga nggak habis pikir sih. Kok bisa-bisanya orang itu ngebelain Mbak Farhana di hadapan aku? Kata-katanya juga lebih kasar. Sikapnya, jangan ditanya lagi. Sejak awal ketemu aja udah kecium aroma-aroma toksik. Beruntung kamu punya papa mertua sama suami yang super pengertian. Nah, kalau malah kamu yang disalah-salahin, lengkap udah derita kamu, Rin. Iya sih. Walaupun awalnya Mas JP kayak percaya sama aksi playing victim tuh orang. Tapi aku harap hubungan persaudaraan di antara mereka nggak renggang gara-gara aku. Cuma ya dia emang kayaknya udah nggak suka sama aku sejak awal. Tapi tetep kan ya kita tuh nggak mau jadi perusak hubungan persaudaraan siapapun. Nah itulah. Aku tahu kalau Mas JB itu sayang ke aku, tapi mungkin dia juga perlu sedikit ngebelah dia yang notabene adalah saudara sepupu plus teman masa kecil juga. Ya udahlah, aku nggak mau sakit karena mikirin itu lagi. Tapi, kalau misal dia masih mau mancing-mancing emosi aku sih, aku benar-benar butuh kamu buat war sama dia. Rani sangat semangat mendengar ajakan war dari Rinjani. Gas Keun, besti Pokoknya, kalau dia masih berani macam-macam setelah dikasih ulti sama Papa Rudy, wah beneran kalau dia emang niat banget mau ngerecokin kamu. Yang penting kan bukan kita yang mulai, iya kan? Yes! Itu benar! Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Haha! Bisa kamu, Wan! Beban Rinjani semakin berkurang dengan kedatangan Rani. Setidaknya Rinjani diajarkan untuk tidak ambil pusing. Sepertinya, Rudy sudah menegur Anita dan bicara panjang lebar pada keponakannya itu. Karena yang pasti, tiba-tiba hari ini Anita datang ke rumah Harun, niatnya ingin meminta maaf seperti yang disarankan oleh Rudy. Henny yang membukakan pintu, Henny yang sudah tahu cerita soal keributan Rinjani dan Anita sempat bersikap judes pada Anita. Ada di kamarnya, lagi ada temannya juga. Silakan masuk, tunggu aja, nanti saya panggilkan Rin ke sini. Henny mempersilakan Anita untuk masuk. Terima kasih. Anita pun masuk dan berbesar hati akan meminta maaf pada Rinjani atas sikap buruknya. Sayangnya Julian sedang tidak ada karena sudah mulai sibuk dengan persiapan pertandingan. Anita duduk tenang dan menunggu Rinjani turun dari kamar untuk menemui dirinya. Apakah Anita memang benar-benar ingin meminta maaf? Toxic vs Julid. Rinjani menitipkan baby Al pada Henny, sementara ia di